Bukan hal baru kalau ada sebuah brand smartphone asal China yang pada akhirnya ikutan jualan apa aja. Xiaomi begitu, sekarang Realme juga ikutan. Xiaomi sama Realme berani seperti itu karena ada kakaknya yang nyontoin duluan. Selain jualan network, TWS, dan smartwatch, Huawei juga ikutan jualan laptop. Katanya sih harganya bagus. Tapi apa iya layak dibeli? Kalau kalian lagi nyari laptop buat kerja atau nggak mau ribet, baiknya tonton video ini sampai habis. Karena laptop yang saya review kali ini punya harga yang terjangkau, spek cukup buat kerja sehari-hari dan nggak ribet. Kayak MacBook, which is jadi nilai plus buat lu, cuman tinggal tutupin logo Huawei aja pakai stiker atau ya pakai apaan kayak gitu ya. Cukup portable pokoknya ini. Cocok buat kamu yang mobilitasnya tinggi. Tapi dia itu nggak auto layak beli karena ada hal-hal minor yang bisa jadi alasan untuk nggak beli laptop ini. So, tanpa lebih lama lagi, ini dia Huawei MateBook D15. Huawei MateBook D15 ini pakai prosesor yang lagi hype banget, yaitu Ryzen 5. Tapi ini pakai yang 3500U ya, bukan yang paling baru 4500U. Kelebihan pakai versi yang lama itu ya harganya jadi bisa lebih murah, 8 juta aja. Karena yang 4500U itu harganya ada di 9 jutaan ke atas. Nah, pertanyaannya buat Ryzen 5 3500U ini tuh emang harga Huawei MateBook D15 ini bagus? Saya cek di e-commerce cuman satu brand yang bisa ngasih yang lebih murah, yaitu Acer. Range harga laptop Ryzen 5 3500U ini memang ada di kisaran 7,5 juta sampai 9 jutaan. So, dijual dengan harga 8 juta, hitungannya masih oke lah ya. Apalagi yang saya suka itu adalah pendekatannya yang ramah banget sama pengguna smartphone. Pertama, untuk unlocknya itu pakai fingerprint sensor. Ini somehow nggak jadi prioritas di brand lain dengan harga yang sama. Mungkin karena mereka ngikutin apa kata Windows aja kali ya yang udah pakai Windows Hello. Tapi saya mah lebih suka pakai fingerprint karena lebih responsif, nggak harus buka masker dan ngerasa lebih aman. Hal lain yang orientasinya smartphone banget adalah cara ngecasnya. Huawei MateBook D15 ini tuh ngecasnya pakai port USB Type-C, fast charging 65 watt. Kenceng bener ngecasnya, jadi nggak usah sering-sering ngecas. Mana chargernya itu kayak charger HP aja gitu. Jadi kalau harus bawa kemana-mana, saya tuh nggak akan ngeluh. Hitungannya sekalian kayak bawa charger HP aja. Ini yang saya suka dari laptop ini, karena pembuatnya tuh adalah brand HP, jadi orientasi desainnya itu ke hal yang lebih esensial menurut saya, yaitu ease of use. Pokoknya sebisa mungkin nggak nyusahin konsumen, bikin sekompak dan seenggak ribet mungkin. Bezel layarnya juga kayak bezel layar HP, dibuat tipis. Layarnya ini 15,6 inch yang punya kualitas yang lumayan loh. Panel IPS, Full HD, dan warnanya juga oke. Cukup enak dilihat lah. Bukan artinya sempurna tapi ya, ada color shifting di layar ini, jadi kalau kalian lihat perlahan ke samping-samping gitu, warna tuh akan berubah dikit. Tapi harusnya ini bukan masalah karena kalian nggak akan pakai laptop ini buat nobar bola juga kan ya. Tingkat kecerahan maksimal hanya sampai 250 nits, yang artinya baiknya digunakan di dalam ruangan aja, jangan di luar ruangan apalagi di tengah jalan tol, bahaya. Nggak ada frame rate tinggi juga di layar ini karena memang ini bukan diperuntukkan buat gaming. Main game di laptop ini tuh bisa aja sih, bukannya nggak bisa. Tapi game-game sederhana kayak Fall Guys misalnya juga nggak bisa main di grafis tertinggi. Dapatnya tuh cuma sekitar 20-an FPS aja. Kalau mau stabil di atas 30 FPS kudu diturunin ke grafis low dulu. Main Genshin Impact di laptop ini juga kudu grafis lowest dulu biar nyaman. GPU Radeon Vega 8 ini tuh hitungannya memang bagus untuk ukuran integrated GPU. Tapi tentu belum siap untuk game AAA populer gitu. So ya, jadi kalau kalian cari laptop yang memang buat main game, bukan laptop ini pilihannya. Huawei MateBook D15 ini menurut saya cocoknya buat mereka yang nggak neko-neko lah orangnya, nggak mau ribet gitu, tapi nggak mau dapet laptop yang mikirnya lelet juga. Dia tuh udah pakai RAM DDR4 8GB, ada juga SSD 256GB yang masih dikasih sama hard disk 1TB. So out of the box bisa langsung dipakai, nggak usah mikir upgrade storage atau nambah hard disk. Bawa laptop segini juga udah bisa langsung dipakai kerja, nggak usah beli hard disk eksternal karena ukuran storage yang mepet. Cukup compact, spek komplit, storage juga lengkap, unlocknya gampang, dan chargernya juga ya segede charger HP gitu. Jadi user experience-nya tuh nggak ribet sama sekali. Lo beli, pakai, udah. Ini adalah kekuatan dari Huawei MateBook D15. Nah, kurangnya itu ada di beberapa hal yang akan saya sebutin. Minor, tapi banyak. Siap-siap.
Pertama adalah RAM. RAM 8 GB ini tuh nggak bisa di-upgrade lagi karena udah disolder ke mainboardnya. So, kalian akan stuck sama RAM 8 GB-nya ini. 8 GB sebenarnya udah cukup sih, cuman buat operasi yang lebih tinggi, misalnya kayak ngedit video gitu, RAM 16 GB ya akan ngebantu. So, yang pertama kurangnya itu ada di situ. Yang kedua adalah keyboardnya. Keyboardnya tuh plastik, nggak ada backlight, dan terasa murah. Tactile-nya sih masih manageable, untungnya nggak oglek-oglek gitu ya kayak laptop murahan. Cuman ya bagian ini kayaknya memang harus kalian terima. Di keyboard ini ada satu tombol yang nggak lazim, yaitu tombol kamera. Kalian pencet dan akan muncul kamera webcam. Dikarenakan mau ngasih layar dengan bezel tipis, kameranya tuh diumpetin di keyboard. Yang hasilnya posisi kamera tuh agak terlalu ke bawah gitu. Buat profesional yang ingin tampil memukau, apalagi di masa WFH kayak begini, tentu ini jadi nilai minus. Mana kameranya tuh nggak bagus-bagus amat lagi. Dan yang paling fatal menurut saya adalah sudutnya kagak bisa diatur. Mirip kayak pengendara motor di perempatan Buaran tuh. Waduh, maju sama stop tuh ukurannya tuh bukan lampu merah gitu. Tapi ada kendaraan yang lewat apa enggak? Kalau di laptop biasanya kameranya tuh ada di layar ya, jadi itu bisa di-adjust cinch-nya gitu. Ini lu adjust pakai leher lu. This is bad and I don't like it. And oh, the design. Desain itu memang Apple banget, which is nice. Saya tuh suka karena kalem gitu. Tapi kok rasanya agak aneh ya. Katanya dia tuh pakai aluminium, tapi finishingnya ini tuh kok kayak berasa plastik ya. Apa ngaruh finishing catnya? Nggak ngerti deh. Tapi emang kerasa solid sih laptopnya tuh, nggak melewat-melewat gitu layarnya. Itu aja kurangnya, sisanya netral aja. Baterai itu bisa jalan kurang lebih 4-5 jam. Nggak bagus-bagus amat sih, standar aja itu hitungannya. Untungnya, casnya itu nggak ribet dan nggak akan terlalu nyusahin kalian sob. Terus portnya cukup lah, satu USB-C, satu USB-A 3.0, dua USB-A 2.0, HDMI port, sama combo jack. Kalau kalian pakai smartphone Huawei, ada fitur kerennya yaitu Huawei Share. Dengan nepelin HP Huawei kalian yang ada NFC-nya, kalian tuh bisa langsung share screen layar HP kalian ke sini. Jadi kalau kebetulan lagi lihat email penting di HP, tempel aja, bisa langsung attach file dari komputer dengan mudah. Bahkan buat transfer foto atau video tuh bisa tinggal tap juga gitu. Ini keren dan menurut saya itu lebih keren dari AirDrop di Apple. Tapi, apakah sobat saat ini pakai HP Huawei? Ya, kalau enggak, fitur keren ini ya nggak akan kepake ya sob ya. Kalau nggak masalah sama kekurangannya, ini solid buy. Harganya oke, spek komplit, ada SSD dan harddisk 1 TB. Kagak ribet. Kalau ada hal yang bisa kita ambil dari Huawei ini adalah dia tuh pantang menyerah ya, dan dia tuh nggak komplain gitu. Dijegal buat jualan HP, dia masukin barang lain. Sekarang dia masukin semua, laptop, wearables, dan bahkan TWS juga. Saya hanya berharap mereka nggak nyerah aja sih, apalagi di kondisi pandemi kayak begini. Karena yang untung tuh kita, pilihan banyak. Dan menurut saya, Huawei MateBook D15 ini tuh ngasih pendekatan yang berbeda daripada produsen laptop lainnya. So, kalau mau beli, silakan. Ini laptop bagus.